kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Women in the Liminal Interreligious Engagement for Reconciliation in Maluku. Umumnya konteks budaya masyarakat Maluku adalah budaya patriarki, sehingga kaum perempuan cenderung menempati posisi yang kedua dengan peran-peran yang terbatas. Hal ini ditemukan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hehanusa, Makaruku, Rohulesin, dan Latu yang dengan menjadikan kaum lelaki sebagai agen rekonsiliasi hubungan antar agama, sementara perempuan tidak mempunyai tempat dalam ruang-ruang antar agama. Sedangkan dalam penelitian internasional yang dilakukan oleh Kwok Pui Lan, Joe Hola, dan Jennifer Howard menemukan bahwa perempuan dapat berperan dalam ruang-ruang antar agama. Akan tetapi keterlibatan perempuan dalam ruang antar agama sebagai pembawa damai dengan menggunakan ruang liminalitas budaya masih sangat berkurang. Oleh sebab itu, berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian kami lebih mengkaji perempuan sebagai pembawa damai dengan menggunakan ruang liminalitas dalam tradisi-tradisi budaya di Maluku. Lokus penelitian kami terletak pada dua negeri di Maluku, khususnya di Pulau Ambon. Yang pertama negeri Hitumesing yang adalah negeri Islam, dan negeri Hatiwe Kecil yang adalah negeri Kristen. Kedua negeri ini terlibat dalam satu ikatan persaudaraan yang disebut sebagai hubungan Pela Gandong. Pela Gandong lahir dari ikatan rahim atau atas dasar ikatan genealogis beberapa negeri. Salah satu tradisi yang lahir dari hubungan Pela Gandong ialah tradisi kain gandong. Dalam tradisi inilah perempuan memainkan peran sebagai pemegang kain gandong sekaligus untuk menyampaikan, menyuarakan narasi-narasi persaudaraan dan narasi-narasi perdamaian dalam ruang-ruang antar agama. Ada dua konsep besar yang kami gunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk penelitian kami. Yang pertama, liminalitas yang dipopulerkan oleh Victor Turner, dan yang kedua, interreligious engagement yang dipopulerkan oleh Isaac Latu. Dalam penelitian ini, Turner berpendapat bahwa ritual akan menjadi sangat efektif apabila terdapat sebuah ruang untuk mengekspresikan perasaan dari pelaku-pelaku ritual. Ruang ini disebut sebagai ruang liminalitas. Ruang liminalitas dapat menjadi ruang antistruktur, artinya bahwa tidak ada struktur sosial atau latar belakang agama yang membatasi perjumpaan mereka dalam ruang liminalitas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kesetaraan dan kesamaan nasib, serta menghadirkan sense of komunitas dan comradeship. Sedangkan teori yang dipaparkan oleh Isaac Latu menjelaskan bahwa interreligious engagement merupakan sebuah model dialog praksis yang dapat digunakan dalam ruang-ruang antar agama yang lebih cocok untuk di komunitas-komunitas lokal. Interreligious engagement lebih bersifat non-formal, sehingga tidak ada kebijakan-kebijakan yang membatasi perjumpaan mereka dalam ruang tersebut. Dan karena itu, interreligious engagement lebih bersifat terbuka dan memungkinkan semua orang yang hadir dalam ruang antaragama itu untuk berinteraksi tanpa memandang latar belakang sosial dan sebagainya. Selanjutnya, gerakan feminis dalam tradisi kain gandong. Tradisi kain gandong dipahami sebagai sebuah tradisi yang mempersatukan hubungan orang bersaudara, hubungan persaudaraan di Maluku. Kain gandong merupakan simbol yang merujuk pada suatu ikatan persaudaraan secara genealogis atau hubungan darah. Secara etimologi, kain gandong dapat diartikan dari kata gandong itu sendiri. Gandong berarti kandung, yang artinya lahir dari satu rahim atau dari satu kandungan. Oleh sebab itu, kain gandong dapat disebut juga sebagai kain kandung. Kain gandong disimbolkan dengan simbol berwarna putih dengan ukuran sekitar 50 meter. Kain putih tersebut melambangkan kesakralan atau kesucian kehidupan orang bersaudara di Maluku. Salah satu ketentuan dalam tradisi kain gandong ialah hanya boleh dipegang oleh perempuan, dan perempuan yang memegang kain gandong ini adalah perempuan yang berasal dari keluarga Muriani dan keluarga Timorason. Mengapa keluarga Muriani dan Timorason? Sebab kedua keluarga ini adalah pendiri negeri Hatiwe Kecil. Dengan demikian, tradisi kain gandong hadir sebagai sebuah bentuk pembebasan, bentuk perlawanan
terhadap pemahaman masyarakat bahwa hanya kaum laki-laki yang bisa tampil di ruang-ruang publik, hanya kaum laki-laki yang bisa melakukan tradisi-tradisi budaya di Maluku. Liminalitas Islam Kristen dalam simbolik kain gandong. Tradisi kain gandong yang dilakukan oleh negeri Hati Kecil dan Hitu Mesing dapat dijumpai melalui dua ritual, yaitu ritual panas pela dan ritual pelantikan raja. Ritual panas pela merupakan sebuah upaya revitalisasi yang dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya Maluku. Sedangkan ritual pelantikan raja dilakukan untuk melantik pemimpin negeri yang akan mengatur segala urusan masyarakat di dalam negeri. Dalam memaknai ritual itu, Tarnet berpendapat bahwa ada sebuah ruang yang bisa mempertemukan kedua negeri dalam ikatan persaudaraan, yakni melalui ruang liminalitas. Merujuk dari teori liminalitas, ada 3 fase yang harus dilewati. Fase pertama, pemisahan atau separation. Pada fase pertama terjadi pemisahan antara dunia yang profan dan sakral. Setiap orang yang berada pada fase ini memisahkan diri dari kehidupan sehari-hari dan memasuki sebuah ruang baru untuk membarui pola hidupnya. Dalam tradisi kain gandong, fase ini dapat ditemukan ketika prosesi penyambutan masyarakat negeri Hitu Mesing di pintu negeri Hati Kecil. Dalam peran perempuan pemegang kain gandong sebagai penerima, maka perempuan harus memiliki sikap yang terbuka agar orang-orang yang disambut dapat merasa diterima oleh masyarakat setempat. Ketika perempuan mempersilahkan mereka masuk ke dalam ruang liminal kain gandong, maka di saat yang sama juga fase pemisahan atau separation terjadi. Fase kedua yaitu fase luminal. Pada fase ini masyarakat akan terbebas dari struktur-struktur sosial yang menciptakan kesetaraan di dalamnya. Dalam tradisi kain gandong di Maluku, ruang liminal akan terbentuk ketika kaum perempuan yang ditugaskan untuk memegang kain gandong berdiri membentuk huruf U. Pada saat berada di ruang liminalitas, masyarakat kedua negeri harus meninggalkan status-status sosial, budaya, dan agama yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada dan menciptakan kesetaraan antar kedua negeri. Meninggalkan status sosial budaya dan agama juga dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kebersamaan, rasa rendah hati, kesamaan nasib, dan tidak ada struktur sosial membatasi perjumpaan mereka. Dalam hal ini terjadi keterbalikan antara kehidupan sehari-hari dengan kehidupan saat berada dalam ruang liminalitas. Orang-orang yang berada pada status sosial yang tinggi akan merasa posisi yang setara dengan orang-orang yang berada status sosial di bawahnya. Hal ini nyata pada kedudukan para pemimpin negeri yang memiliki jabatan tinggi, namun saat berada dalam ruang liminalitas, mereka semua bersatu dalam keadaan yang setara. Dengan demikian, ruang liminalitas yang tercipta dari tradisi kain gandong bersifat terbuka dan tidak membatasi masyarakat kedua negeri. Ruang liminalitas yang ditempati selama perjalanan menuju tempat berlangsungnya ritual dapat menciptakan rasa empati bagi masyarakat negeri Hitu Mesing. Artinya bahwa penyambutan dengan menggunakan kain gandong dapat membuat mereka merasa diterima dengan baik oleh masyarakat negeri Hati Kecil. Setelah merasa diterima, ruang liminalitas akan menjadi ruang yang mempersatukan kedua negeri berbeda agama. Oleh sebab itu, ruang tersebut juga menjadi tempat bersatunya masyarakat lintas agama. Fase ketiga yaitu fase penyatuan atau reintegration. Masyarakat akan kembali bersatu dengan kehidupan sehari-hari, akan tetapi mereka sudah dibekali dengan nilai-nilai sosial yang telah diperoleh dari fase-fase sebelumnya. Dalam tradisi kain gandong, masyarakat telah menemukan kembali jati diri, ikatan persaudaraan melalui fase liminalitas. Setelah melalui fase tersebut, ada kesadaran saling memiliki sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan. Berdasarkan ketiga fase tersebut, tradisi kain gandong mengintegrasikan pola hidup masyarakat kedua negeri menjadi lebih harmonis dan dasar ikatan persaudaraannya makin kokoh. Tradisi tersebut menjadi sebuah media yang digunakan untuk merefleksikan hidup bersama walaupun terdapat perbedaan status sosial, agama, dan budaya. Interreligious engagement Islam Kristen dalam simbolik kain gandong. Selain memainkan peran sebagai pemegang kain gandong, perempuan juga hadir di tengah komunitas beda agama untuk menyuarakan narasi-narasi perdamaian.
Perempuan mampu menciptakan rasa percaya satu terhadap yang lain, sehingga komunitas-komunitas yang berdialog dapat saling menerima dan menghargai setiap perbedaan. Hal ini dapat dijumpai melalui interreligious engagement yang dipopulerkan oleh Saklatu. Interreligious engagement dipahami sebagai model dialog praksis yang lebih mengacu pada dialog kehidupan atau aksi. Interreligious engagement yang mengacu pada relasi-relasi kehidupan dan digerakkan oleh kaum perempuan dalam tradisi kain gandong memiliki keunikan tersendiri. Hal yang diutamakan dalam ruang keterlibatan struktural ialah kebijakan pemerintah sebagai landasan untuk meningkatkan hidup damai antar agama. Dalam tradisi kain gandong, negeri Hatiwa Kecil dan negeri Hitu Mesing tidak sepenuhnya melibatkan struktur pemerintahan sebagai basis berdialog. Artinya bahwa pemerintah hanya sebagai fasilitator pada setiap perjumpaan yang terjadi, namun tidak menjadikan kebijakan-kebijakan yang dimiliki sebagai basis dari pertemuan tersebut. Yang kedua, keterlibatan asosiasi. Keterlibatan asosiasi ditemukan melalui jejaring kultural di Maluku dan salah satunya hubungan pelagandong antar negeri Hitu Mesing dan negeri Hatiwa Kecil. Dalam hal ini, kaum perempuan hadir sebagai inisiator perdamaian yang menampilkan berbagai gerak kemanusiaan seperti saling peduli, memaafkan, menghargai, menghormati, dan mengasihi. Selain itu, sifat-sifat dasar perempuan juga memainkan peran penting dalam dialog-dialog kehidupan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk membangun rasa persaudaraan antar satu dengan yang lain. Dalam upaya membangun perdamaian, interreligious engagement membutuhkan ruang-ruang perjumpaan yang bersifat terbuka dan menjadi wadah untuk komunitas antar agama berdialog. Latu mengusulkan 4 bentuk interreligious engagement yang dapat digunakan sebagai ruang perjumpaan antar agama. Yang ketiga, keterlibatan kotidian. Keterlibatan kotidian dapat ditemukan melalui interaksi orang-orang beda agama yang terjadi setiap hari. Dalam hal ini, lokasi kedua negeri yang berjauhan tidak memungkinkan mereka berjumpa setiap hari. Namun, pada hari-hari yang tidak menentu, ibu-ibu dari negeri Hitu Mesing akan datang menjual hasil laut dan sayuran di negeri Hatiwa Kecil dengan keyakinan atas dasar ikatan persaudaraan bahwa apapun yang dijual akan dibeli hingga habis oleh masyarakat negeri Hatiwa Kecil. Dalam narasi seperti ini, proses saling menghidup terjadi antara kedua. Keempat, keterlibatan imajinasi simbolik. Perjumpaan antar agama tidak selamanya berjumpa secara fisik, melainkan juga melalui simbol-simbol budaya. Salah satu simbol budaya yang mendukung ruang perjumpaan dalam tradisi kain gandong ialah kain putih yang dianggap penting untuk menyatukan kedua negeri dalam satu kesatuan yang membangkitkan memori kolektif mengenai kuatnya ikatan persaudaraan pelagandong. Secara tidak langsung, simbol kain putih telah berbicara kepada negeri Hitu Mesing dan negeri Hatiwa Kecil bahwa keduanya saling membutuhkan. Berdasarkan kehadiran 4 bentuk itu, maka interreligious engagement memberi ruang kepada setiap orang untuk melihat yang lain sebagai saudaranya. Kesimpulan penelitian kami yang pertama, tradisi kain gandong menjadi ruang perjumpaan yang dapat mempersatukan komunitas-komunitas beda agama. Hal ini lebih ditegaskan dalam ruang liminalitas yang terbentuk dari tradisi kain gandong. Yang kedua, tradisi kain gandong hadir sebagai sebuah gerakan pembebasan perempuan dari budaya patriarki. Yang ketiga, perempuan pemegang kain gandong berperan sebagai agen perdamaian yang menyuarakan narasi-narasi kemanusiaan melalui interreligious engagement. Demikian presentasi kami.